E. Qiyas, silogisme. Dalam ilmu mantik Islam dinamakan qiyas, sedangkan dalam ilmu umum logika disebut silogisme. Keduanya hakikatnya satu, cuma dibedakan dari penyebutan saja. Untuk itu, pembahasan mengenai qiyas dalam ilmu mantik ini secara otomatis membahas silogisme dalam logika. 1. Pengertian qiyas atau silogisme. Dalam ilmu mantik, pembahasan qiyas atau silogisme termasuk bagian dari istidlal, yaitu pencarian dalil. Dalam pengertian lain, istidlal juga bisa disebut sebagai indikator yang dapat menuju pada satu kesimpulan. Istidlal terbagi dua, yaitu istidlal qiyasi dan istidlal istiqra'i. Akan tetapi, pembahasan ini bukan tentang istidlal, melainkan lebih spesifik pada qiyas dan silogisme. Menurut Aristoteles, sebagai bapak logika, silogisme adalah cara menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari premis umum, mayor, dan khusus, minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung, karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Jadi, kunci dari silogisme dalam pengambilan kesimpulan terletak pada sifatnya, yaitu deduktif. Apa itu deduktif? Dalam ilmu bahasa, deduktif sederhananya adalah pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus, dari umum ke khusus. Aristoteles membagi dua cara pengambilan kesimpulan, yaitu silogisme dan induksi, khusus ke umum. Maka, jika dibuat rumus sederhananya, silogisme atau qiyas dalam ilmu mantik atau logika adalah sebagai berikut. Metode pengambilan kesimpulan dibagi menjadi dua, silogisme atau qiyas atau deduksi, dan induksi atau istiqra'i atau induksi. Silogisme atau qiyas atau deduksi merupakan pengambilan keputusan dari suatu yang umum ke khusus. Induksi atau istiqra'i atau induksi merupakan pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang khusus ke umum. Dalam kaitannya dengan istidlal, maka yang dimaksud dengan istidlal qiyasi adalah penyusunan dengan menggunakan keterangan-keterangan umum yang telah diakui kebenarannya untuk memperoleh keterangan yang khusus dalam arti belum diketahui kebenarannya. Oleh karena itu, dalam kitab Sulam Manawrok, qiyas atau silogisme didefinisikan sebagai berikut. Keterangan yang terdiri dari dua proposisi atau qadhiyah yang kebenarannya jika telah kita terima, maka secara otomatis menghasilkan keterangan lain yang disebut natijah, konklusi. Nah, dari keterangan tersebut, pembahasan qiyas hakikatnya adalah kelanjutan dari pembahasan tentang qadhiyah. Sebab qiyas itu terdiri dari qadhiyah-qadhiyah. Ada yang mengatakan bahwa kunci atau inti dari ilmu mantik terletak pada pembahasan mengenai hudud dan qiyas. Masih tentang definisi qiyas, Hussein Al-Kaf dalam bukunya menjelaskan bahwa qiyas adalah kumpulan dari beberapa qadhiyah yang berkaitan, di mana jika itu benar, maka dengan sendirinya akan menghasilkan qadhiyah yang lain, baru.
Husain Al-Kaf, Pengantar Menuju Filsafat Islam, tanpa keterangan, Al-Jawad 1999, halaman 35. Pernyataan ini tidak berbeda dari definisi qiyas dalam kitab Sulam Manaurok di atas, bahwa qadiyah dalam qiyas nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan atau konklusi atau natijah. Contoh, Dedi adalah putra Bapak Asmad. Proposisi 1. Bapak Asmad adalah putra Bapak Junaidi. Proposisi 2. Maka Dedi adalah cucu Bapak Junaidi. Konklusi atau natijah. Dari contoh tersebut, qadiyah atau proposisi 1 dan 2 bersifat umum, di mana menghasilkan proposisi 3 atau disebut konklusi yang lebih khusus. Dengan demikian, silogisme atau qiyas adalah pengambilan konklusi atau kesimpulan dari proposisi atau qadiyah yang umum menjadi proposisi atau qadiyah yang khusus. Dan ini adalah kebalikan dari metode induksi atau istiqra'i. Contoh lain, khamr atau alkohol adalah minuman yang memabukkan. Proposisi 1. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Proposisi 2. Khamr atau alkohol adalah haram. Konklusi. Kalimat atau qadiyah khamr atau alkohol adalah haram merupakan konklusi yang ditarik atau diambil dari dua qadiyah. Khamr atau alkohol adalah minuman yang memabukkan, dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Dua, struktur qiyas atau silogisme. Dalam ilmu mantik atau logika, ada istilah term yang digunakan untuk menyebut sebuah kata. Term ini digunakan sebagai istilah dalam struktur silogisme. Dalam qiyas atau silogisme, term terbagi atas 3 bentuk atau macam, yaitu term penengah, term subjek, dan term predikat. Ini yang oleh Aristoteles disebut subjek, predikat, dan kopula. Jadi, kopula sama dengan term penengah, atau dalam bahasa mantik dikenal dengan istilah robitoh, kata penghubung. Dalam silogisme, 3 term tersebut memiliki hubungan yang saling terkait. Term subjek adalah term yang butuh pengakuan dari term predikat. Sedangkan term predikat harus menyatakan pengakuan pada subjek. Dan term penengah atau kopula atau robitoh berada di antara keduanya, yaitu menjadi penghubung antara term mayor dan term minor. Dalam silogisme, yang menjadi term mayor atau predikat konklusi, sedang term minor adalah subjek konklusi. Term penengah ada di antara keduanya. Term penengah sangat penting fungsinya, karena tanpanya sebuah silogisme tidak akan sempurna. Tanpa term penengah, premis-premis dalam silogisme tidak akan bisa menghasilkan sebuah konklusi atau kesimpulan. Oleh karena itu, kopula atau robitoh atau term penengah wajib ada dalam sebuah silogisme untuk mencapai konklusi. 3. Macam-macam qiyas atau silogisme. Secara umum, qiyas itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu qiyas iqtironi, ini yang disebut silogisme kategoris, dan qiyas istisnai.
Ini yang disebut silogisme hipotesis. Adapun penjelasan kedua macam kias tersebut adalah sebagai berikut. A. Kias iktironi. Kias iktironi atau silogisme kategoris merupakan kias yang dapat menunjukkan pada natijah, konklusi, dengan maknanya. Kias jenis ini secara khusus terdapat pada qodhiyah hamliyah. Contoh, embun adalah air. Qodhiyah atau proposisi 1. Setiap air akan menguap jika dipanaskan. Qodhiyah atau proposisi 2. Maka natijahnya adalah embun menguap jika dipanaskan. Contoh lain, pisau itu terbuat dari besi. Setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Maka, natijah atau konklusinya, pisau itu akan memuai jika dipanaskan. Dalam contoh tersebut, ada 3 jenis qodhiyah. Qodhiyah pertama, pisau itu terbuat dari besi. Disebut mukaddimah sugro, premis minor. Qodhiyah kedua, setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Disebut mukaddimah kubro, premis mayor. Dan qodhiyah ketiga, pisau itu akan memuai jika dipanaskan. Disebut natijah atau konklusi. Natijah merupakan gabungan dari maudhu dan mahmul yang ada pada 2 mukaddimah dalam contoh di atas, yaitu kata pisau, maudhu, dan akan memuai jika dipanaskan, mahmul. Adapun besi disebut hadausot. Dalam kias, peran yang paling penting ada pada had ausot atau penghubung antara maudhu, mukaddimah, atau penghubung antara maudhu mukaddimah sugro dan mahmul mukaddimah kubro. Had ausot harus berada di antara keduanya, namun tidak ada pada natijah. Jika dilihat dari letak kedudukan had ausot pada kedua mukaddimahnya, sugro dan kubro, maka kias dibedakan menjadi 4 macam syakl, yakni syakl 1, awal, syakl kedua, syakl ketiga, dan syakl 4. Syakl secara bahasa artinya bentuk, sedangkan secara istilah adalah bentuk bangunan kias, di mana pada qodhiyahnya diletakkan had ausot dalam mukaddimah sugro dan kubro. Dian Fatur Rahman, Mantik Kaidah Berpikir Islami, Bandung, Remaja Rosda. Bandung, Remaja Rosda Karya, 1996, halaman 126. Jenis syakl ini disebut syakl kias iktironi hamli. Pertama, syakl 1. Yang dimaksud dengan syakl awal adalah apabila had ausotnya menjadi mahmul pada mukaddimah sugro dan menjadi maudhu pada mukaddimah kubro. Sebagai contoh, setiap nabi itu maksum, dan setiap orang maksum adalah teladan yang baik. Maka setiap nabi adalah teladan yang baik. Dalam contoh tersebut, had ausotnya adalah kata maksum. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi apabila syakl awal ingin menghasilkan natijah yang jelas
dan pasti, sebagaimana contoh di atas, yaitu mukadimah sugro harus mujabah dan mukadimah kubro harus kulliyah. Kedua, syakl 2, yaitu qiyas, di mana had ausotnya menjadi mahmul pada kedua mukadimahnya. Contoh, setiap nabi maksum dan tidak satupun pendosa itu maksum, maka tidak satupun dari nabi itu pendosa. Adapun syarat-syarat untuk syakl kedua, yaitu kedua mukadimah harus kaif, yaitu mujabah dan solibah, dan mukadimah kubro harus kulliyah. Ketiga, syakl 3, yaitu bangunan qiyas dan had ausotnya menjadi maudhu pada mukadimah sugro dan menjadi maudhu pada mukadimah kubro. Contoh, setiap penjahat had ausot maudhu ditangkap. Dan B. Qiyas istisna'i, silogisme hipotesis. Disebut qiyas istisna'i karena terdapat kata tetapi atau oleh karena dalam bangunan qiyasnya. Jenis qiyas ini berbeda dari qiyas iktirani. Qiyas istisna'i terbentuk dari qadhiyah syartiyah dan qadhiyah hamliyah. Misalnya, jika seorang rasul adalah utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Oleh karena Muhammad mempunyai mukjizat, berarti dia utusan Allah. Qiyas istisna'i disebut juga silogisme hipotesis, yaitu qiyas yang dapat menunjukkan pada suatu kesimpulan, konklusi, atau natijah, atau kebalikannya dengan jelas, tidak melalui kekuatan pengertian yang terkandung pada premis, tetapi merupakan keadaan sebagai akibat dari penegasan dan penindakan kualitas terhadap salah satu bagian premis mayor. Qiyas istisna'i dibedakan menjadi dua macam, yaitu qiyas istisna'i muttasil dan qiyas istisna'i munfasil. Qiyas istisna'i muttasil memiliki dua hukum, yaitu 1. Jika menetapkan muqaddam, jika menetapkan mukadam, maka natijahnya pasti tetap ta'ali. Dan 2. Jika meniadakan ta'ali, maka natijahnya pasti berupa peniadaan muqaddam dan tidak dapat ditetapkan kebalikan kedua hukum tersebut karena telah menjadi jelas. Qiyas istisna'i mutasil. Qiyas istisna'i mutasil memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan natijah. Ada dua jenis hukum qiyas istisna'i mutasil, yakni sebagai berikut. Jenis hukum 1. Jika menetapkan muqaddam, maka natijahnya pasti berupa penetapan ta'ali. Rumusnya, jika P, maka Q. Contoh, jika suatu itu emas, maka ia logam. Dan tetapi ternyata ia logam, maka ia pasti logam. Jenis hukum 2. Jika meniadakan ta'ali, maka natijahnya pasti berupa peniadaan muqaddam. Rumusnya, jika Q, maka P. Contohnya, jika sesuatu itu emas, maka ia logam. Dan tetapi ternyata ia bukan logam, maka ia pasti bukan emas. Sedangkan qiyas istisna'i munfasil adalah qadhiyah yang mukadimah kubronya terdapat kait pisah. Sebagai contoh, laut ada kalanya teduh,
dan ada kalanya bergelombang. Dan tetapi ia teduh, maka laut tidak bergelombang. Dalam kias ini, Mukadimah Kubro memiliki dua bagian, yaitu Mukodam, di mana bagian yang terletak paling depan, awal, dalam pemisahan bagian-bagian dalam Mukadimah Kubro, dan Ta'ali, di mana bagian-bagian yang terletak di akhir, belakang, dalam pemisahan bagian-bagian dalam Mukadimah Kubro, dalam pemisahan bagian-bagian dalam Mukadimah Kubro. Adapun hukum-hukumnya adalah sebagai berikut. Jenis hukum 1. Jika status Mukadimah Kubronya adalah mani atau jam'in wa khuluwin, maka penetapan salah satu dari bagian kias, mukodam atau ta'ali, pasti menghasilkan natijah ketiadaan bagian yang lain dan sebaliknya. Contoh, ada kalanya berita itu benar dan ada kalanya bohong, dan tetapi ia bohong, maka ia tidak benar. Jenis hukum 2. Jika status Mukadimah Kubronya mani'atu jam'in, maka penetapan salah satu bagian pasti menghasilkan konklusi tiadanya bagian lain dan tidak sebaliknya. Contoh, ada kalanya langit cerah dan ada kalanya mendung, dan tetapi ia mendung, maka ia berarti tidak cerah. Jenis hukum 3. Jika status Mukadimah Kubro mani'atu khuluwin, maka hukumnya kebalikan dari mani'atu jam'in, yaitu peniadaan salah satu bagian dari dua bagian kias menghasilkan penetapan bagian yang lain dan tidak sebaliknya. Contoh, agamanya mungkin Islam, mungkin Kristen, dan tetapi bukan Kristen, maka agamanya berarti Islam. Itulah 3 macam hukum kias istisna'i munfasil. Khusus pada hukum yang kedua dan ketiga tidak boleh dibalik, karena jika dibalik tidak akan menghasilkan sebuah konklusi yang benar.